Imam Al-Ghazali, pernah kenal dengan Imam Al-Ghazali? Pernah kenal ya? Paling tidak lewat bukunya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali itu satu-satunya mujahid yang kembali meluruskan mistisisme orang-orang yang berpandangan sufisme untuk kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi. Maka kalau Bapak Ibu baca Ihya Ulumuddin, itu adalah intinya ketika sufisme itu melebar, ya melebar keluar dari sayap Quran dan Sunnah, maka kemudian Imam Al-Ghazali mengembalikannya. Imam Al-Ghazali ini dikenal dengan Hujjatul Islam. Maka ketika beliau selalu mengadakan kajian ba'da subuh, ketika beliau mengadakan pengajian, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Al-Ghazali itu. Apa pertanyaannya? Ya Imam, katanya, saya pernah membaca kata salah satu mustami'nya. Ya Imam, saya pernah membaca ayat Al-Quran tepatnya pada surat Ar-Rahman. Ayatnya ayat ke-29, kata mustami' itu. Maka kemudian dibacalah oleh mustami' itu, kulla yaumin huwa fi sya'an. Tentu pada waktu pengajian Imam Al-Ghazali itu tidak diterjemahkan karena di dunia Arab sudah tahu bahasa Arab kan gitu. Maka untuk Probolinggo saya terjemahkan. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari huwa, dia Allah itu selalu sibuk. Dalam surat Ar-Rahman itu Allah tuh sibuk setiap hari itu. Maka kata mustami itu kepada syekh itu, dia berkata, wa ma sya'anullahil yaum ya syekh, begitu. Ya syekh, sibuk apa sih Allah itu setiap hari, begitu. Pantas enggak ya bertanya begitu? Pantas, karena itu adalah afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Tadabbur dia. Ketika baca itu, apa sih yang disibukkan oleh Allah ini? Wong dia pencipta, kan begitu toh? Ya. Pencipta, dia kok sibuk? Nek wis enggak gena sing diciptakno pateni kok. Kasarnya kan begitu. Lha wis kafir sing dikai mangan. Maka ditanya, "Wa ma sya'nullahi al-yawm?" Apa sih sibuknya Syekh? Imam Al-Ghazali termenung dengan pertanyaan itu. Tidak mau jawab gimana? Dia bukan Nabi. Kalau Nabi nunggu sebentar, firman turun. Maka termenung, diam, semuanya diam. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata begini, anzirni hatta al-ghad. Izinkan saya untuk menjawab besok, kata Imam Al-Ghazali. Itu narasumber yang terbaik. Jangan jawab kalau tidak tahu. Kadang-kadang jawab walaupun salah, itu bisa berbahaya. Lah, dia menyatakan anzirni hatta al-ghad, izinkan saya untuk jawab besok. Setelah pulang ke rumahnya, kemudian Imam Al-Ghazali itu bongkar kitabnya. Jadi kitab-kitab dibongkar sampai malam. Nggak ketemu jawaban itu. Karena memang di Al-Quran Allah sibuk apa setiap harinya, kan begitu. Maka kemudian hari esoknya ketika subuh kembali itu, masih ditanya oleh mustami itu, ya Syekh, wa ma sya'nullahil yaum? Al-Ghazali masih terpaku karena tidak bisa menjawab. Dia masih mengatakan anzirni hatta al-ghad, izinkan kembali aku untuk menjawab besok. Maka audien yang lain itu ya apa yang mau dijawab? Maka Al-Ghazali sampai di rumahnya bongkar kembali kitab-kitabnya itu. Kemudian Imam Al-Ghazali tidak menemukan jawaban itu. Ingat, kalau sudah akal ini berhenti, jangan paksakan untuk akal itu untuk mencari kesimpulan. Berdialoglah dengan Allah. Maka Al-Ghazali
setelah sholat isya, kemudian pada saat dia harus menutup sholat witirnya, Al-Ghazali itu kemudian meneteskan air mata, dia termenung, kemudian dia berbaring, dia kemudian ingat surat Al-Ahzab itu, disuruh bersalawat. Kan disuruh bersalawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Al-Ghazali membaca salawat terus sambil berbaring. Membaca salawat terus sambil berbaring sampai dia tidur. Kalau hadisnya saya baca salawatnya itu seperti salawat Ibrahim itu. Jadi tidak lengkap, cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sampai tidur. Ketika menjelang subuh, maka Al-Ghazali itu didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi yang berkata orang lain tentang Rasul itu dusta. Tetapi kalau yang berkata Rasul itu benar. Jadi contohnya banyak begini. Saya bermimpi didatangi orang. Orang itu berkata, Pak Nur Hasan, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bohong. Tetapi kalau yang datang itu mengatakan aku Rasulullah, itu benar. Karena setan tidak mampu untuk menyerupai Nabi, nggak mampu. Alah. Nabi itu datang kepada Imam Al-Ghazali itu karena tahu Imam Al-Ghazali itu ini wajah kok begitu gantengnya, begitu kata Imam Al-Ghazali, cemerlang. Maka Al-Ghazali berkata, Tuan, siapakah gerangan Anda? Kalau bahasa saya, siapa gerangan Anda? Maka Nabi menjawab, aku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat engkau galau, kata Rasulullah? Karena dia kan bersalawat terus sampai tidur itu. Bayangkan kalau itu habis isya, anggap jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam dia bersalawat dengan tetesan air mata. Apa yang membuat kamu itu gundah, begitu kalimatnya. Maka Al-Ghazali berkata, ya Rasulullah, aku ditanya oleh sahabatku dalam pengajian, aku tidak bisa menjawabnya. Apa dia jawab, dia bertanya apa kepadamu? Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan ayat tadi, kulla yaumin huwa fi sya'an ya Rasulullah. Maka dari ayat itu aku ditanya, sibuk apa Allah itu? Kok sampai menyatakan kulla yaumin huwa fi sya'an? Maka Rasulullah tersenyum dan berkata, jawablah olehmu besok kalau sahabatmu itu masih bertanya seperti itu. Iya ya Rasulullah, akan aku jawab apa? Maka jawablah, Allah itu tidak hanya sibuk saja. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Dalam ayat apa itu? Ya. Ayat kursi. Kalau sekarang kursinya yang direbut, ayatnya tidak dibaca. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sampaikan olehmu kepada sahabatmu itu, Allah setiap saat itu sibuk memberi petunjuk makhluknya, mengatur rezeki kepada makhluknya. Jadi Allah itu mengatur rezeki sekian makhluk, tidak hanya manusia. Tolong diingat, tidak hanya manusia, binatang melata diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bentuk keadilan kepada para makhluknya. Allah itu memberikan keadilan. Cuman kita kadang-kadang adil itu kan bias menurut kita. Allah itu kita melihat adil itu kan bias. Adil menurut saya belum tentu menurut Bapak Ibu adil.
Adil menurut Bapak Ibu, belum tentu menurut saya adil. Bias adil itu. Tetapi Allah memberikan pelajaran keadilan kepada semua makhluknya. Maka ketika Rasulullah menjawab itu, Imam Al-Ghazali merasa bahagia. Bangun, kemudian fatahajjat bihi nafilatan lak sampai subuh, sampai dia sampai dia hampir sholat subuh, kemudian dia mandi, kemudian dengan PD-nya, apa PD Pak? Dengan percaya diri dia datang ke masjid karena sudah punya jawaban. Ayo takokno maneh, kasarnya kan begitu, takokno maneh le saiki le, kan begitu. Itu percaya diri Imam Al-Ghazali. Kemudian tidak menunggu, tetapi Al-Ghazali yang bilang, siapa kemarin ya yang tanya begitu. Al-Ghazali itu, siapa yang tanya kemarin itu? Saya Syekh begitu. Saya Syekh. Ya, saya sudah menemukan jawabannya. Maka Al-Ghazali berkata seperti yang dituturkan Nabi tadi itu. Sudah kamu tahu itu kesibukan Allah, kata Al-Ghazali. Maka orang yang tadi bertanya itu menjawab begini ke Al-Ghazali, ya Syekh, perbanyaklah Anda bersalawat kepada orang yang ngajari penjenengan dalam mimpimu itu. Hebat kan? Al-Ghazali yang sudah percaya diri, bangga, kon takokno maneh ya, tak jawab kan gitu, merasa dapat jawaban dari Rasulullah. Nggak tahunya yang bertanya tadi ngomong begitu, Syekh, Anda berbanyaklah bersalawat kepada yang ngajari jenengan dalam mimpi itu. Al-Ghazali apa namanya? Rengkeng Pak? Ya rengkeng, terus menatap orang itu. Dia berkata, ternyata orang yang alim dan penuh hikmah itu tidak hanya bergelar di antara masyarakat, tetapi orang yang memang betul-betul alim itu pertanyaannya penuh dengan hikmah. Al-Ghazali kemudian meminta maaf. Ternyata Tuhan yang bertanya lebih tahu dari yang mendengarkan ini. Maksudnya dia lebih tahu daripada dirinya. Dia kok tahu Imam Al-Ghazali tidak cerita kalau dapat mimpi Rasulullah? Kok tahu? Malah dia menyuruh, perbanyaklah Anda bersalawat kepada orang yang ngajari jenengan dalam mimpimu itu. Sayangnya, apa yang disampaikan asar itu tidak menutup, yang tanya itu ternyata malaikat Jibril nggak ada. Ditutup hanya dengan itu. Kemudian muncullah beberapa pendapat bahwa yang bertanya itu adalah melihat bahwa Al-Ghazali ini dikenal sebagai Hujatul Islam. Apa benar Al-Ghazali itu lillah atau dia riya? Itu komentar dari beberapa ulama tentang peristiwa, tentang masalah salawat. Maka kata Al-Ghazali, kalaulah di antara kalian lupa, maka jangan berhenti bersalawat. Paham? Kalau Bapak suatu ketika lupa untuk menghafal Al-Quran atau lupa sesuatu, bacalah salawat, mesti ketemu di dalam itu. Karena transenden pengalaman Al-Ghazali ini adalah bentuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, silakan kalau Bapak besok hilang kunci kontaknya, kunci petak mobilnya, jangan marah ke Ibu, Pak, jangan marah. Dekein di sibuk kunci mobil, mau tak dekek nyangke ini lho ndak ono. Lah sing letakkan dirinya kok istrinya yang disalahkan. Loh kok aku sing disalahno Pak? Kon kan bojoku. Nah, sik salah lagi kan? Kalau sudah tidak ketemu, segeralah wudu, segeralah sholat sunnah mutlak, bacalah sholawat terus menerus, insya Allah kunci itu akan ketemu di mana diletakkan. Jangan-jangan sudah dikantongi, sik digoleki.
saya pernah terjadi, Pak. Saya kan pakai kacamata. Kalau baca pakai kacamata. Suatu ketika karena saya harus makan, kacamata itu saya angkat di atas. Saya makan. Setelah makan jalan 100 kali karena katanya ahli gizi, Bapak kalau sudah makan untuk tidak langsung naik gula darahnya langkah 100 kali. Setelah 100 kali masuk ke kamar senden. Cari kacamata mau baca. Kacamata goleki, kacamata ku nang ndi le? Dicoleki semua. Anak saya 5 orang nyari, bingung kalau saya sudah cari kacamata. Endi. Yang tahu siapa? Anak saya termuda, itu kan kacamatanya Pak di atas. Maka setelah baca Al-Ghazali ini, saya tidak pernah bertanya dan tidak pernah marah ke anak-anak saya. Saya bersalawat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata betul, tidak hanya kacamata yang ketemu, apapun yang itu kemudian memang terlupakan ya, jangan sengaja Pak. Jangan sengaja didekek, pura-pura lupa. Jangan. Ini tentang sholawat, tentang surat Al-Ahzab 56 dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena 1 kali sholawat 10 kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita, dosanya terampuni. Besok sholawat itu akan mendekatkan diri kita bahwa Rasul akan memberikan syafaat kepada kita. Itu tentang surat Al-Ahzab ayat 56 dengan hadis Nabi, yaitu tentang masalah orang yang bersalat itu, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asran, Allah akan memberikan kebaikan 10. Hadis itu Muslim.